Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha, pagi hari. Wallaili idza yaghsha, wallaili, dan demi malam idza yaghsha, apabila telah sunyi, malam yang sunyi. Allah bersumpah demi waktu duha dan demi malam yang sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, tidak meninggalkan engkau, rabbuka, Tuhanmu, wa ma qala, dan tidak membencimu. Jangan lupa bahwa Allah telah bersumpah demi waktu duha dan demi malam. Ma wadda'aka, tidak meninggalkan engkau, rabbuka, Tuhanmu, wa ma qala, dan tidak membencimu. Allah itu tidak pernah akan meninggalkanmu, wahai hamba Allah. Wa ma qala, dan juga Allah itu tidak akan pernah membencimu. Jadi jangan pernah putus asa kita ini, kata Allah, karena Allah selalu berada di sampingmu. Allah selalu mendampingimu. Allah selalu mensupportmu. Jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Allah. Ini jelas ayatnya. Wa ma qala, dan juga Allah tidak pernah benci. Sejelek apapun kamu, serusak apapun kelakuanmu, sebanyak apapun dosa kamu, jangan pernah membenci Allah. Jangan pernah merasa jauh dari Allah. Terus justru dekati. Minta ampunlah kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah membencimu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Walal akhiratu, sungguh yang kemudian itu, khairun, lebih baik, laka, bagimu, minal ula, daripada yang permulaan. Wala saufa, dan sungguh kelak, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa, dan sungguh kelak, yu'tika, pasti memberikan karunia kepadamu, rabbuka. Nah ini, dan sungguh kelak dan nanti Allah pasti memberikan karunia kepadamu. Jadi jangan pernah kamu ini bingung, jangan pernah kamu ini merasa ditinggalkan, jangan pernah kamu merasa dibenci oleh Allah. Allah tidak akan pernah membenci, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Bahkan di sini wala saufa yu'tika rabbuka fatardah, dan sungguh kelak pasti memberikan karunia kepadamu. Bahkan Allah akan memberikan karunia kepadamu. Fatardah, sehingga engkau menjadi puas. Sampai kamu puas, Allah akan memberikan hidayah, Allah akan memberikan karunia kepadamu, Allah akan memberikan sesuatu yang membahagiakanmu sampai kamu puas. Jadi jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Allah, jangan pernah merasa dibenci oleh Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa, alam yajid, bukankah dia mendapatimu yatiman, sebagai seorang yatim, fa'awa, lalu dia melindungimu. Lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan yatim. Apakah Nabi Muhammad ditinggalkan? Apakah kamu ditinggalkan, wahai yatim, wahai Muhammad? Enggak. Apakah kamu dibenci oleh Allah? Enggak. Kamu justru dibimbing, akhirnya menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses. Itu jadi contoh bahwa orang yang tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya bapak, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Fawajadaka dolan, fawajada, dan dia mendapatimu, dolan, seorang yang bingung, fahada,
lalu dia memberikan petunjuk. Nabi Muhammad bingung, Nabi Muhammad keder, Nabi Muhammad bertanya-tanya bagaimana ini. Fahada, jangan pernah bingung, karena Allah akan memberi petunjuk kepadamu. Jadi kalau kita merasa kesusahan, kalau kita merasa kesulitan, kalau kita merasa bingung, maka jangan pernah putus asa. Kenapa? Allah tidak akan meninggalkanmu, Allah tidak akan membencimu, bahkan Allah tidak akan membuat kamu bingung, karena Allah akan memberikan petunjuk, karena Allah akan memberikan karunia sampai kamu puas. Fataradho tadi. Wawajadaka ailan, wawajadaka, dan dia mendapatimu ailan, miskin, fa'aghna, lalu dia memberi kecukupan. Kalaupun Allah menemukan kamu, Allah akan memberikan kecukupan kepadamu. Kalau Allah menemukan kamu dalam keadaan miskin, ailan, fa'aghna, maka Allah akan mencukupimu. Nah, ini hebatnya Allah. Jangan pernah kita merasa ditinggalkan, jangan pernah kamu merasa dibenci oleh Allah, jangan pernah. Kenapa? Karena Allah akan selalu bersamamu. Rabbuka wa ma qala, selalu bersama kamu. Wala sawfa yu'tik, dan juga Allah akan memberikan karunia kepadamu sampai kamu puas. Lantas coba lihat, Nabi Muhammad saja yatim, dia tidak punya apa-apa. Nah, sekarang kalaupun dia bingung, kalaupun dia kesusahan, Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan menunjukkannya. Nah, sekarang wawajadaka ailan, kalaupun Allah menemukan kamu dalam keadaan miskin, maka fa'aghna, maka Allah akan mencukupimu. Wa ammal yatima fala takhar, wa ammal yatima, maka terhadap anak-anak yatim, fala takhar, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Nah, tapi ada syaratnya, kata Allah. Syaratnya apa? Syaratnya fa ammal yatima fala takhar, terhadap anak yatim janganlah sewenang-wenang. Artinya apa? Urus itu anak yatim sebaik mungkin. Kalau kamu bisa mengurus anak yatim, maka Allah akan mencukupi segala sesuatunya tadi. Jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Allah kalau kamu mengurus anak yatim. Jangan pernah kamu merasa dibenci oleh Allah kalau kamu ngurusin anak yatim. Jangan pernah kamu merasa tidak diberi apa-apa. Justru Allah akan memberikan segala sesuatu sampai kamu puas. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta, fala tanhar, janganlah engkau menghardik. Nah, yang keduanya, syarat yang keduanya adalah terhadap orang yang meminta-minta, jangan kau hardik, jangan kau usir, jangan kau bentak, tapi justru kasih, berikan apa kebutuhan si pengemis tadi, si peminta-minta tadi. Jadi syaratnya dua, terhadap anak yatim kamu urus, lantas yang keduanya terhadap orang yang meminta-minta kamu jangan menghardik. Artinya terhadap orang yang minta-minta kamu kasih. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu, fahaddits, hendaklah engkau nyatakan. Terhadap nikmat Allah engkau nyatakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Allah engkau nyatakan, artinya engkau syukuri. Kau syukuri itu nikmat dari Allah. Kamu punya harta, berikan pada anak yatim, berikan pada peminta-minta, berikan pada orang fakir miskin.
Itu syaratnya. Kalau kamu ngurus anak yatim, kalau kamu ngurus peminta-minta, orang miskin, maka kamu tidak akan pernah dibenci oleh Allah, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah, bahkan kamu akan diberi anugerah, diberi karunia sampai kamu puas. Itu saja untuk surat Ad-Duha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.